bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah. Ibu jujur jawab saya boleh? Boleh. Ibu capek ya dulu ya. Tapi berkah ya Bu. Saya boleh minta kanan ibu boleh? Ibu lurus teman ibu sebelah kanan bilang yang sabar ya. Yang sabar ya nunggu udah lonjoran, udah tepuk lonjoran. Sekarang yang sebelah kiri. Udah lonjoran. Kayak sebelah kiri apa? Sabar. Terus ibu lurus yang sebelah kiri tepuk-tepuk bilang sabar, bahagia dan berkah. Amin. Bu, Ya, barusan ibu ketawa apa enggak? tawa. Ibu tahu enggak apa untungnya senyum dan ketawa? Menaikkan imun. Bahagia. Menaikkan imun. Ceritain sedikit tentang ketawa boleh? Boleh. Coba ibu tangannya begini semua. Ya, satu. Pegang pipi. Jangan senyum. Bu, pegang pipi jangan senyum ya. Maaf sebentar ya Pak. Terus senyum. Nah, mengkerut nggak tuh pipi? Mengkerut. Nenek-nenek lebih kelihatan ya. Ulang ya. Jangan senyum. Senyum. Pipi kita mengkerut. Nah, tunggu ceritanya begini. Waktu kita tersenyum, pipi kita mengkerut. Nenek-nenek kelihatan banget ya. Jadi berhentilah pengiriman oksigen dari pembuluh darah ini ke pembuluh darah ini ke pembuluh terdekat lagi sini dan bikin tangan kiri Bu, tangan kiri, ya, ikutin tangan saya gimana ya, belakang otak, ayo sebutin. Belakang otak Menjadi dingin. menjadi dingin. Lanjutnya saya ya. Ya. Ada repot panjang. Jadi kalau kita tersenyum, pipi kita mengkerut, ya, batang otak jadi dingin. Karena pipi mengkerut, supaya oksigen di sini berarti, ya Bu, maka pusat perasaan jadi bahagia. Amin. Kanan lagi, Kanan. ya. Terus tulang belakang tengah. Ya. Bu, Ya. halo Ibu. Ya. Cuma lulus doang kagak pakai ngomong dan ketawa lagi. Terus ya, belakangnya bilang ya, maka banyak-banyak senyum ya Bu. Banyak-banyak senyum ya Bu. Makasih ya Bu. Dan Ibu udah bahagia belum? Kasih sedekah sama siapa? Sama orang sendiri. Sekarang tangan kiri, tadi kan tangan kanan ya? Ya, kanan kiri. Tangan kiri. Saya tahu kalau pulang capek, senyum ya. Senyum ya. Bu, Ya. Bu kita tiru tentang Ustazah kita semua tadi, para orang tua kita, para guru besar kita sudah bicara. Saya sering aja Bu, Ibu harus memiliki ini. Sudah berarti Ibu pelajari di sini tentang Ustazah Atifah ya Bu. Ya. Terus kita ngapain? Kiri. Iya, kita tiru sedapat yang kita bisa. Sampai sini jelas ya Bu? Insyaallah. Karena beliau guru kita, beliau telah mencontohkan tadi seperti disebut oleh Bu Eli dan bapak-bapak. Beliau itu teladan dalam kehidupan. Contohnya ya, kerjasama dengan Ustadz suami beliau, anak-anak beliau yang mutawakil dan lain-lain. Jadi mau ya Bu, Ya. dari mana? Dari doa ikhtiar ya dan perjuangan seorang ibu yang mudah menjadi contoh kita setiap hari. Boleh kanan kiri lagi Bu? Kalau yang begini,
Nih, belakang nih. Oke, Bu, sedikit lagi ya, karena sebetulnya waktunya cuma 5 menit. Boleh dua. Kepanjangan bosan ya. Tapi udah ikutin tadi Bu ya. Pertama apa Ibu sayang? Senyum. Senyum bikin otak gimana Bu? Otak jadi otak memproduksi cairan yang bahagia. Jadi Ibu pulang kan capek apa enggak? Biasanya kalau pulang capek, ngapain? Selain dari tidur, kalau anaknya nanya lagi satu begini satu begitu, Ibu gimana? Jadi nanti kalau pulang dari sini, Ibu marah, kesel karena kecapean, apa senyum? Terima kasih ya. Bilang ke teman di sebelah atas senyum, jangan lupa. Jangan lupa senyum. Jangan lupa senyum ya. Pulang juga jangan marah-marah, senyum. Kenapa Bu? Karena kita nggak mau merusak otak anak kita, betul? Maka tebarlah senyum, maka habis mengatakan senyum itu apa Ibu saya? Sedekah apa? Senyum adalah sedekah. Sedekah apa setelah kita bahas tadi? Sedekah bahagia. Jadi mulai hari ini kalau Ibu marah, Ibu tarik nafas dulu sebentar, terus lagi. Gua mau merusak otak anak gua, apa gua mau bikin otaknya bagus? Otaknya Bahagia. Jadi Ibu senyum aja dulu. Kenapa senyum Bu? Karena senyum sedekah. Sedekah. Sedekah buat siapa? Ini sendiri. Ya, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ya. Terus temennya senyum. Sedekah. Buat diri lo. Sebentar Bu, cuma 5 menit, 5 menit. Bu, jadi mulai kita berbicara, ya. Bu kasih huruf C ya, C ya. 1, 2, 3 Ibu bilang change gitu ya. Change artinya bukan, tapi kalau tambah 3 kata, kalau change cuma 1 ya. 1, 2, 3 change. Satu lagi ya Bu, boleh? Ustazah Atifah, Masya Allah, bacalah buku ini Bu. Saya mau menulis di sini, saya baca dulu semua tulisan tokoh-tokoh yang lainnya. Itu benar saya nangis. Dan langsung saya berdoa untuk Ustazah Atifah, untuk jamaahnya, dan untuk diri saya sendiri. Semoga kita semua ibu saya, jamaahnya Ustazah Atifah, semoga bisa meneladani. Kirinya gini dong, kan kirinya kiri. Tonjok dong sebelum tidak lupa, udah lupa. Satu lagi ya Bu ya. Dari buku ini juga kita bisa lihat bagaimana keluarga ini Allah. Bagaimana kerjasama kita bersama suami. Ya, karena kan yang banyak kan ngaji, ibu apa bapak-bapak? Jadi kita Kalah dah bapak-bapak. solusinya ada di rumah. Masa kita mau pergi belanja, kita ke pasar kita, masa kita menghidang di meja kita, ngurus anak kita, cebok itu juga ya Pak. Ya. Jadi Bu itu nggak pernah, bukan nggak ada pahala. Ya, jangan dipikirin, asal dikerjain dengan ikhlas dan Berarti marah-marah. Kenapa Bu? Sedikit ya. Kalau anak itu ada nggak di ibu di sini anaknya yang udah pegang HP? Mana yang nggak pegang HP? Semuanya. Nah, Gak ada. nggak ada. Iya. Oh, jadi anak-anak ibu semua pegang HP. Iya. Dari umur berapa? Bu, saya tunggu. Ya, ibu udah senyum, mukanya berbeda, kayak udah ketawa-ketawa. Tolong dengerin ini karena waktunya pendek ya. Bu, mohon nggak ngomong sama sebelah Bu. Ibu kalau nggak ngomong sama sebelah Bu, saya boleh kirim pesan penting buat ibu dan genting. Kalau dengerin
Bu. Ibu udah kasih masih bayi sambil netek dipegangin. Tolong dengerin dulu Bu ya. Satu, ini mengeluarkan sinar biru yang tidak tampak pada mata. Sinar biru ini ibu sayang, satu boleh dicatat, tidak merusak lensa mata. Tapi sinar biru ini merusak retina mata. Jadi sudah berapa tahun kita semua merusak otak, mata anak dan cucu kita lewat karena sayang kasih HP ke anak dan cucu, berhandphone anak orang, berhandphone anak kita, berhandphone cucu orang, berhandphone cucu kita. Kita lagi berjamaah merusak otak anak kandung sendiri, cucu kandung sendiri. Satu, baru sinar. Yang kedua, nggak ada program yang dilihat oleh anak dan cucu kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang tidak ada unsur pornografinya. Ya, Bu, saya minta ampun kepada Allah, jangan didengar sebagai kesombongan. Ini adalah sebuah anugerah Allah pada saya. Saya adalah orang pertama di negeri ini yang pergi belajar ke ujungnya Amerika tentang bahaya pornografi, merusak otak anak kita. Boleh tangan kirinya begini ibu saya. Nah, ya, pegang di atas alis mata kiri. Terus bilang Bu, segini. Segini. Bahagian mulia otak. Bahagia mulia otak. Yang dirusak. Yang dirusak. Gara-gara pornografi. Gara-gara pornografi. Dari HP anak cucu kita sendiri. Dari HP anak cucu kita sendiri. Saya jelasin sedikit, kita waktu sedikit ya. Waktu sedikit Pak. Bu, ini pornografi itu kalau dilihat sama mata siapa saja, apa yang terjadi Bu, disuruh ringkes nih, jadi dilahir tiba-tiba. Bu, Pak, pornografi itu masuk lewat mata, langsung boleh tangan kiri, anak kiri ya. Pegang maaf saya berdiri ya. Pegang belakang tempat kunciran rambut atau tempat kode. Ya, di sini bilang. Ini pusat perasaan Bu, pusat perasaan kita di sini. Ya, jadi dia masuk pornografi itu Bu, lewat mata, langsung ke sini, ke pusat perasaan. Saya mau bilang gampangnya aja, pusat perasaan itu ibu sayang dan bapak-bapak yang saya hormati, langsung memproduksi apa tahu? 7 cairan otak yang sama keluarnya ketika emak bapaknya bikin dia. Cairan otak yang keluar pada saat semua manusia bersetubuh. Jadi kalau kita kasih handphone karena sayang, karena kaya, karena bangga-banggain, kita lagi ngapain Bu? Merusak otak anak cucu sendiri. Jadi si cairan tadi itu Bu, pertama sekali bikin orang ketagihan. Ya, Bu, jangan ngomong dulu sebelah. Oke, saya tunggu ibu ngomong deh. Enggak usah Enggak, berlanjut. karena ibu susah hatinya. Saya bilang begini, kalau kita merusak cucu anak, otak anak cucu kita, ibu langsung gelisah, terus ibu mau ngomong sama sebelah. Tahan Bu, waktu saya pendek banget, tapi kapan lagi saya ketemu ibu, umur saya 2 tahun lebih tua dari ustazah. Ya, nggak tahu kapan ketemu. Jadi saya minta maaf nih bapak-bapak, saya minta menyampaikan isu penting ini. Kenapa saya berani begini Bu mengatakan, bapak-bapak yang saya hormati, saya adalah pimpinan penelitian ilmiah satu-satunya di Indonesia yang memulai penelitian ini. Saya membuktikan secara ilmiah bahwa anak-anak umur 12-16 tahun yang boleh diambil sebagai contoh penelitian untuk masuk ke dalam MRI dan di-scan otaknya, dan saya menemukan anak-anak umur 12-16 tahun yang sampel penelitian saya itu telah mengalami penyusutan otak depan 4,4%. Kalau ini rusak Bapak Ibu yang saya hormati, kelakuan seperti binatang. Nauzubillah. Maka pulang dari sini setelah kita merayakan pertemuan ini dan mendoakan Ustazah Atifah, mendoakan diri kita sendiri, tolong jaga pandangan mata anak kita. Jangan karena sayang dan cinta dan gak mau kalah sama tetangga kasih handphone ke tangan anak.
Saya tutup Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada mukmin dan ayat berikutnya, qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Kalau udah perintah Allah, kita nggak berani lakuin, ngapain hidup, Bu? Bagaimana mempertanggungjawabkannya di mahkamah hisab Allah? Karena kita kaya, karena kita mampu, kita kasih handphone ke tangan anak kita, kita lagi merusak otaknya, membuat otak itu bekerja persis orang bersetubuh. Cairan yang keluar di otak itu persis orang bersetubuh. Itu yang Ibu harus ingat kita semua. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, tingkatkan frekuensi hubungan suami istri. Kenapa? Karena kita berhubungan suami istri, itu otak mengeluarkan 7 cairan yang melekatkan kita. Setelah Ibu bersetubuh, kan tidak ada yang punya orang ceramah dan orang suruh bersetubuh. Kalau saya kan ya Bu, ya. Tapi Bu ini ilmiah. Ya jangan lupa tadi Bu, Masya Allah, tabarakallah, astagfirullahaladzim, saya pimpinan penelitian ilmiah itu. Bu, jadi kita tetap habis kita relax, kita ngomong sama Bapak, Bu, tidak boleh 1 kalimat lebih dari 5 kata. Ibu hitung dulu ngomong sama Bapak, Pak tahu nggak kepanjangan? Ya, Pak tahu nggak pornografi merusak otak? 6. Sampai Bapak tanya kenapa? Baru terus. Jadi saya sampaikan kepada Ibu bahwa kiat bicara sama Bapak tidak bisa lebih dari 7 kata dari 1 kalimat. Lebih dari segitu Bu, Bapak nggak dengar. Itu kenapa itu ngomong terlalu panjang dari Bapak, anak laki-laki juga nggak dengar. Tapi saya jelas Bu, tolong sampaikan kepada Bapak, baru perhatikan anak-anak kita, baru perhatikan cucu-cucu kita. Kalau Ibu menyampaikannya tidak seperti dan tidak seperti saya, ringkas bilang, cucu mama kamu kasih handphone. Kamu tahu nggak ini merusak otak itu? Saya praktekin sebetulnya kalimat bertanya.